pelaku kekerasan seksual itu memang tidak harus laki-laki, bisa juga perempuan, gitu ya. Dan korbannya juga bisa sebaliknya, bisa laki-laki. Halo Sobat Lentera, kembali lagi dalam program Suara Lentera. Bersama saya, Julfan Rahmatan. Dan saya, Saida Aisyah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan kampus maupun di luar kampus nih Bang. Kekerasan seksual ini sendiri kita ketahui ada di lingkungan pendidikan kita. Bahkan boleh kita sebut tidak bebas dari yang namanya, masih belum bebas dari yang namanya kekerasan seksual. Iya, begitu. Apalagi ya akhir-akhir ini kita sering mendapati kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ya Bang ya. Ya, itu informasinya sih yang kita terima melalui berita dan sebagainya. Iya. Kasus kekerasan seksual sendiri ini pun boleh ada terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada dari ringan, sedang maupun berat. Ya, sekali. Dan kita juga sudah membahas di platform kita ya, di website kita di www.lenterauniska.id yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan itu memang ada, indikasinya itu ada kan, seperti itu. Ya, betul sekali. Dan pada kita kedatangan narasumber dari ahlinya di dalam kasus kekerasan seksual ini ya Bang ya, khususnya di dalam bidang fasilitator. Iya, langsung saja itu Bapak Rudi Haryadi, Sekretaris Prodi Program Studi Bimbingan Konseling. Selamat Bapak. Iya. Iya, Ari. Ya, selamat Pak. Iya. Waduh, bagaimana Pak? Nih kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak di perjalanan tadi nih? Mungkin di kampus kita juga agak sepi nih. Mengingat kita sedang dalam jadwal libur. Iya betul, memang karena saat ini ya kondisi sudah selesai UAS ya, kita semuanya di mahasiswa, maka mahasiswa juga banyak pada pulang kampung namanya. Gitu. Nah, sedikit informasi buat Pak Rudi Haryadi. Beliau merupakan sekretaris program studi bimbingan konseling. Beliau juga merupakan ketua pengurus Asosiasi Bimbingan dan Konseling Kalsel 2021 ya. Sampai 2025 ya. Iya. Nah, dan beliau juga menempuh pendidikan ya di Universitas di Islam Kalimantan. Di Uniska sendiri, program studi bimbingan konseling, dan melanjutkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang dengan program studi yang sama. Wow. Luar biasa. Ya, sekarang beliau juga aktif berkecimpung dalam ya bimbingan konseling ya tentunya. Seperti itu. Kenapa kita mengundang narasumber Bapak Rudi Haryadi? Karena program bimbingan konseling sendiri itu setidaknya mereka memfasilitatori beberapa kasus-kasus yang mungkin tidak hanya kekerasan seksual saja, tetapi mereka juga menangani kasus-kasus yang bisa dikatakan ada yang unik gitu, ada yang pokoknya bermacam-macam lah, dengan tingkatan-tingkatannya tertentu, dan di mana BK itu dia mempunyai peran yaitu fasilitator ya, korban daripada kekerasan seksual itu yang terjadi di lingkup kampus ini sendiri. Nah, mungkin langsung aja nih Pak, tambah basa-basi. Mungkin kenapa sih ada dibentuknya konseling ini sendiri di program sendiri? Dan sejak kapan nih Pak buat konseling ini berdiri di lingkungan Uniska AP? Dan perannya boleh kepada warga Uniska khususnya. Baik, ya terima kasih. Jadi terkait konseling sendiri, konseling ini kan kita beramula dari program studi bimbingan dan konseling di Uniska ini. Nah, jadi program studi bimbingan konseling Uniska ini sendiri sebenarnya sudah berdiri cukup lama di Uniska dan merupakan salah satu dari program studi tertua yang ada di Uniska. Mungkin kalau kita bisa kasih urutan, itu pertama kali itu di awal-awal ya FISIP ya. FISIP itu paling pertama muncul, ilmu sosial ilmu politik, kemudian FKIP. Nah, FKIP ini terbagi dua, jadi yang awal-awal muncul itu pendidikan bahasa Inggris, baru kemudian bimbingan konseling. Nah, untuk tahunnya itu sekitar 1983 berdirinya bimbingan konseling. Nah, terkait dengan layanan konseling itu sendiri, sebenarnya dari lama juga sudah ada, sekitar tahun 2011
sebelum bahkan sebelumnya 2008, 2005 itu juga sudah ada. Hanya saja memang saat itu unitnya masih baru ya, namanya baru, ini tentu masih berusaha untuk mengembangkan diri, berusaha mempromosikan diri dan semacam itu. Baru-baru ini layanan konseling, layanan untuk mahasiswa Uniska itu ya akhirnya di istilah kata itu di reborn, dilahirkan kembali sifatnya setelah cukup lama vakum sebelumnya, karena kita juga dulu tuh kekurangan orang untuk bisa memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa-mahasiswa atau sivitas akademika Uniska. Nah, saat ini kita sudah punya cukup banyak tenaga. Di antaranya kami punya 5 orang dosen itu yang memiliki kualifikasi atau kompetensi sebagai konselor profesional yang titel di belakangnya kons. Kemudian kami juga punya psikolog ada 3 orang, dan kemudian kami juga memiliki orang bimbingan konseling yang bisa menggunakan lisensi tes psikologi. Itu ada 2 orang kalau untuk bimbingan konselingnya. Nah, sehingga tenaga-tenaga ini kan kalau sudah cukup, sudah terkumpul di Prodi BK Uniska ini, akhirnya kita memberanikan diri, yuk kita reborn gitu. Kita bangkitkan kembali layanan konseling untuk sivitas akademika. Seperti itu. Jadi memang sudah lama terbentuknya ya Pak ya? Betul. Itu tuh terbentuk awal dari yang pertama itu memang dari karena program studi itu sendiri, ataukah ada kasus yang menyebabkan ada lahirnya layanan tersebut Pak? Ya, betul sekali. Oke, baik. Jadi terbentuknya itu sebenarnya latar belakangnya karena memang tuntutan institusional. Yang pertama itu, tuntutannya adalah di dalam akreditasi universitas itu wajib ada unit pelayanan bimbingan konseling bagi mahasiswa. Nah, itulah kenapa dulu itu rektorat itu menginisiasi bikin unit untuk psikologi dan bimbingan dan konseling, yang dimana di dalamnya orang-orang BK, orang-orang psikologi itu di dalam sana. Nah, di unit ini sebenarnya untuk menunjang akreditasi awalnya. Tapi ya lama-kelamaan kan, dulu waktu awal-awal dibangun hanya sebagai untuk memenuhi syarat itu. Ya. Tapi lama-kelamaan orangnya kan makin bertambah, tenaganya juga makin bertambah yang kompeten di bidangnya. Maka ya sekarang kita inisiasi, yuk jangan cuma sekedar buat akreditasi gitu maksudnya. Tapi ini bisa kita berikan layanan secara umum kepada sivitas, terutama sivitas akademika Uniska, baik itu dosen maupun mahasiswa. Bahkan kalau bisa ada masyarakat umum juga silakan kalau mau datang ke lab BK Uniska gitu. Berarti Pak, sejauh ini nih dari awalnya yang masih kecil hingga berdiri mandiri dalam fakultas ini Pak, bisa bagaimana sih program Prodi BK nih Pak, khususnya dalam pergerakannya? Ya, jadi terkait pergerakan layanan bimbingan konseling ya, kami akui bahwa di bimbingan konseling Uniska itu sendiri kami juga sifatnya masih merintis ya. Bahkan sampai saat ini pun meskipun sudah lama terbentuk, tapi ini masih rintisan gitu. Dimana kami pertama-tama itu berusaha untuk mensosialisasikan dulu tentang layanan bimbingan konseling. Karena sebagaimana kita tahu, masih banyak orang awam yang tidak tahu tentang layanan bimbingan konseling. Yang banyak mereka tahu kan layanan psikologi. Dan layanan psikologi itu pun kadang orang jadi ragu gitu untuk datang ke psikolog karena takut distigma sebagai tanda kutip gangguan jiwa gitu ya. Nah, maka dari itu kami mensosialisasikan bahwa ini loh, layanan BK itu sebenarnya bukan cuma untuk bagi orang yang bermasalah saja, tapi bagi orang yang memang ingin mengembangkan potensi mereka, baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir, itu bisa datang ke BK. Bahkan hanya sekedar konsultasi tentang, Bu, saya bakat saya itu apa, atau minat saya itu apa, saya bingung nanti setelah ini mau jurusan apa, mau kerja di mana, kemudian mungkin mau studi lanjut atau seperti apa, itu bisa datang ke BK. Nah, kami akan bantu dengan macam-macam layanan, ada asesmen, ada layanan bimbingan karir, ada konseling individual, konseling kelompok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kada cuma mahasiswa Uniska aja, cuman terbuka juga untuk masyarakat dan lainnya ya Pak. Betul. Udah ada kasusnya Pak, apa untuk masyarakat luar tuh pernah ada kah maksudnya? Iya, kami ada di tahun 2021-2022 itu ada sempat menangani beberapa kasus ya. Memang tidak banyak, karena
ya tadi stigmanya kan orang datang ke konseling itu kayaknya orang yang bermasalah banget gitu. Maka ada beberapa orang luar yang meminta layanan di lab BK Uniska. Beberapa di antaranya yang banyak itu adalah layanan seperti tes. Nah, banyak yang meminta layanan tes gitu. Contohnya tes IQ, tes intelijensi, kemudian tes minat, tes bakat, bahkan ada yang tes kepribadian. Kemudian ada juga orang yang datang untuk konseling. Ada juga. Meskipun ya kasusnya bukan terkait kekerasan seksual. Ada kasus lain seputar masalah keluarga, ya, masalah perceraian, dan saat ini kan yang lagi ramai itu ada yang perselingkuhan semacam itu. Iya. Itu ada seperti itu. Ya. Iya sih Pak. Jadi kan bisa dikatakan bahwa BK ini sendiri tidak hanya buat masyarakat Uniska, akan tetapi juga bisa melayani memfasilitatori orang-orang yang ingin kesini, khususnya orang-orang luar. Nah Pak, terkait tenaga konselor sendiri Pak, katanya itu tuh orangnya itu namanya konselor atau tergantung mereka perlunya apa dan siapa yang menanganinya, namanya yang menangani. Oke. Iya, jadi kalau terkait dengan tenaga, ya, tenaga bimbingan konseling, kita di program studi bimbingan konseling itu dikenal dengan adanya istilah kualifikasi-kualifikasi. Nah, jadi ada orang yang memang ijazah atau kualifikasinya itu hanya S1, S2 bimbingan konseling. Nah, ini disebutnya ya bukan konselor ya, tapi lebih kepada guru BK atau dosen BK biasa begitu. Nah, ada yang punya kualifikasi bertambah menggunakan titel di belakangnya itu cons ada. Itu adalah titel profesi, mirip dengan nurse ya. Kalau biasanya ada yang di keperawatan nurse, atau apoteker APT, atau dokter DR ya. Nah, kalau ini kami ada cons namanya. Nah, titel konselor ini didapatkan dari pendidikan profesi konselor. Nah, jadi ini titel khusus yang memang diperuntukkan bagi orang-orang bimbingan konseling yang mau membuka praktek sebenarnya. Jadi sifatnya mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktek di masyarakat, untuk melaksanakan layanan konseling, layanan bimbingan dan konseling di masyarakat. Nah itu, maka layanan-layanan yang diberikan ya bentuknya layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan kolaborasi, alih tangan kasus, kemudian sampai ke advokasi. Ya, nah itu, jadi semuanya layanan yang bisa disediakan. Oh, berarti yang memfasilitator ini sebenarnya yang menangani lah khususnya itu punya spesialisnya sendiri-sendiri Pak. Betul. Terkait hal itu. Betul. Jadi memang ada spesialisasi berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing konselornya gitu ya. Terkait untuk mahasiswa Uniska sendiri nih Pak, kan itu terbuka untuk umum. Nah, sedangkan untuk mahasiswa Uniska sendiri ini lebih dominan kasus-kasusnya itu masalah apa sih Pak gitu? Oke, kalau dibilang yang lebih dominan ya untuk mahasiswa Uniska, kebanyakan memang yang sempat pernah melaksanakan konseling di lab kami itu kebanyakan masalah akademik. Akademik. Contohnya misalkan ada mahasiswa yang dia mengalami penurunan motivasi. Apalagi semester ini kan semester 5, semester 6 itu tuh pikirannya udah mau kawin aja itu biasanya kan. Nah ini mereka datang ke lab BK merasa udah nggak punya semangat untuk kuliah. Belum lagi ditambah kondisi rumah biasanya juga kurang kondusif, keluarga kurang mendukung dan lain-lain. Ada juga yang cerita tentang masalah biaya. Mas kuliah ini berat gitu katanya untuk biayanya. Nah sehingga mereka mencari alternatif apa nih yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi kekurangan biaya ini. Nah, atau juga masalah-masalah yang kalau bisa dibilang anak muda banget lah di zaman sekarang tuh kayak, Pak, saya ini punya pacar. Nah, pacar saya itu selingkuh. Nah, kayak gitu. Atau saya putus sama pacar, saya nggak bisa melupakan mantan saya. Nah, semacam itu. Ada yang begitu ya, Pak? Ada yang begitu. Dan itu mengganggu masalah akademik mereka. Terjadi penurunan di IPK biasanya. Nah, itu kalau saya bilang ya mungkin saya agak ketawa sih dengarnya. Tapi Pak, itu harus kita akui bahwa itu merupakan masalah serius ya, bisa dikatakan bagi diri dia sendiri. Ya. Ya dampaknya sih nyata ya, bahwa dia akan mengganggu progres akademiknya. Betul.
Iya, memang termasuk serius memang ya istilahnya. Kita nggak di sini di bimbingan konseling itu kita tidak meremehkan masalah seperti apapun. Jadi mau masalahnya itu bentuknya mungkin kalau tadi dengar kata oh ini ada masalah sama mantan, sulit melupakan mantan, kita ketawa mungkin ya. Tapi bagi orang yang bersangkutan tentu itu masalah berat yang membuat dia jadi sulit untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Sehingga kalau kami mengatakan tuh saat itu pikirannya berkabut sehingga tidak bisa memikirkan atau mencari solusi lebih jelas gitu. Dan ini yang membuat dia bermasalah jadi penurunan prestasi dan lain-lain. Nah, semacam itu. Iya, mungkin sambil kita berdiskusi sambil berbincang-bincang ya ada dari minuman dari kafeteria. Dari kafeteria ya. Iya, Ya. sekali. Kita informasi sedikit, kafeteria ini adalah kafe yang ada di Uniska sendiri di Epkip diletakkan di lantai 3 gedung A ya. Ya, sedikit informasi buat sobat Lentera yang mungkin kuliah pagi ataupun malam, kalian boleh banget nih coba produk dari kafeteria, kafe yang berdiri di dalam kampus kita di ya seperti yang bilang Saidah tadi di gedung FK lantai 3. Itu ibaratnya mahasiswa banget ya, Mahasiswa kayak banget, murah-murah kayak 10.000 ya pas di kantong mahasiswa gitu ya. Dan bukanya pun dari jam 8 ya, jam 9 jam 8 ya, Iya. sampai jam 8 malam. Kafeteria Uniska. Lanjut berbincang-bincang lagi nih. Tapi sebelum itu saya mau minum sedikit. Oh ya, mungkin kita seruput dulu sebentar ya. Kita coba ini dari kafeteria something drink. Nah, ini. Kan cuma minuman, cuma nggak ada jual snack-snacknya di situ ya. Selain snack juga ada makanan kayaknya. Seger banget ya. Rasa coklat. Iya, dari warnanya ini kan coklat ya. Kalau rasa strawberry kayaknya agak aneh. Canda-canda dikit lah. Iya. Oke. Belum pernah juga nemu minuman coklat tapi rasanya strawberry kan. Mungkin ada nanti inovasi baru mungkin. Boleh dibuatnya mungkin nanti. Oh ya. Untuk itu kita lanjutkan lagi nih bincang-bincang apa terkait tadi kan ada sudah disebutkan jenis-jenis dari kasus itu sendiri kan. Kalau kita bicara masalah antusias nih Pak, seperti kata Bapak tadi, orang tuh agak sungkan ke BK. Ya. Tapi kalau kita lihat kalkulasinya nih Pak, berapa sih kira-kira mahasiswa yang datang nih Pak untuk bulanan atau 1 tahun belakangan ini Pak? Ya, oke, baik. Jadi mungkin kalau dihitung 1 tahun ya, 1 tahun sih saat ini terutama apalagi setelah pandemi ini memang terjadi penurunan yang signifikan. Jumlah orangnya mungkin ya sekitar kisaran 30, 50 itu paling maksimal sekali dah 1 tahun itu. Jadi kayaknya ya sekitar 30, bahkan ada yang sebulan itu yang nggak ada sama sekali konselingnya gitu. Ini juga mungkin karena ini ya, persepsi bahwa masalah curhat dengan orang lain itu apalagi dengan orang yang mungkin dalam tanda kutip belum dipercayai sepenuhnya itu agak berat. Maka kebanyakan dari mahasiswa itu lebih sukanya sebenarnya curhatnya ke teman sebaya. Nah, oleh karena itu kami juga di Lab BK ini melihat hal ini, tantangan semacam ini, sehingga kami berusaha untuk membuat ada program namanya konselor sebaya. Nah, saat ini konselor sebaya itu sedang kami inisiasi di lingkungan kami dulu, jadi lingkungan Prodi BK dulu. Nah, alhamdulillah dari konselor sebaya itu ada nih beberapa mahasiswa yang memang mau curhat sama sebaya mereka gitu. Nah, dari sana kita akhirnya bisa menjaring, oh rupanya ada kasus ini toh, oh rupanya ada kasus A, kasus B gitu. Akhirnya tahu. Untuk bisa memperlebarnya ke fakultas atau ke universitas ini perlu waktu. Jadi mungkin semester depan rencana kami mau melebarkan konselor sebaya ini ke tingkat universitas. Nah, mudah-mudahan nanti ini direspon positif sama dekan, pimpinan fakultas ya, kemudian mahasiswa lain untuk bisa yuk join konselor sebaya gitu. Ya. Oke
terkait antusias sendiri Pak, sempat pandemi ini kan Pak. Ya. Jadi itu pengaruh nggak sih Pak buat BK sendiri Pak yang menerima konselingan dari mahasiswa khususnya seperti apa? Iya, sangat berpengaruh karena kita pada saat pandemi kemarin kan ini ya aktivitas di kampus itu dibatasi. Jadi betul-betul jangankan mahasiswa, dosen sendiri kemarin itu sampai ada dibuat shift gitu. Jadi ada dosen yang masuknya khusus pagi, ada yang siang gitu, ada yang sore, itu dibikin shift terbatas sekali. Maka ya selama pandemi itu sendiri kita kurang nih, banyak mahasiswa yang kurang antusias untuk datang gitu. Kalaunya dikatakan apakah tidak ada konseling online mungkin gitu ya. Kami sudah mengupayakan. Kemarin itu sudah ada sempat buat Google Form pendaftaran untuk konseling gitu ya. Nah, ada sempat beberapa yang masuk di Google Form tersebut. Kemudian kami laksanakan konseling secara online. Tapi yang namanya konseling online ini kan keterbatasannya di jaringan gitu ya. Kemudian setelah itu kita tidak bisa probing lagi gitu untuk lebih lanjutnya. Kami kemarin sudah ada beberapa mahasiswa, tidak banyak, yang konseling online, tapi setelah itu nggak lanjut lagi gitu. Nah, entah karena masalahnya mungkin sudah selesai, ataukah mungkin ya kurang nyaman dengan konseling online, kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Akhirnya ya begitu kendalanya selama pandemi kemarin. Sedikit masuk ke Pak ke dalam kasus yang mungkin adanya tadi Pak. Kita berbincang-bincang mengenai itu. Mengenai kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan Pak, seperti apa menurut Bapak? Oke. Ya, jadi masalah kekerasan seksual di dunia pendidikan ini memang sebuah isu yang sensitif ya. Banyak orang yang tidak mau atau enggan untuk berbicara mengenai kekerasan seksual ini karena banyak faktor. Salah satunya karena pertama, lingkungan pendidikan kan dianggap sebagai lingkungan yang suci. Lingkungan yang bebas dari hal seperti itu. Jadi image pendidikan tuh harus ditampilkan sebagai image yang luar biasa baik, mengajarkan nilai-nilai kebajikan gitu kan. Cuma faktanya rupanya itu ada kasus-kasus seperti itu. Kekerasan seksual di pendidikan tuh ada. Hanya saja memang tidak diekspos gitu. Dan selama ini mungkin yang kita tahu ada di berita di TV, mungkin atau di media massa, ada kasus-kasus kekerasan seksual, itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Itu puncak gunung es. Kasus itu lebih banyak lagi sebenarnya di bawah, tapi tidak terlapor. Ada yang terlapor juga, tapi sifatnya hanya curhatan, dan kasus itu udah lama gitu berlangsungnya. Seperti yang terjadi di pernah curhat di bimbingan konseling Uniska, di lab BK ada sempat mahasiswa pernah curhat, kasusnya ini udah lama terjadinya, tapi dia baru berani cerita. Itu pun setelah kita itu awalnya membicarakan hal lain dulu gitu. Setelah dia merasa nyaman, cerita itu baru, Pak, saya punya cerita ini. Nah, muncul cerita itu. Jadi istilahnya mahasiswa ini sejak awal memang belum ada intention, belum ada keinginan untuk cerita mengenai kekerasan seksual di awal. Mereka cenderung untuk cerita hal lain dulu, baru setelah itu kekerasan seksualnya. Dan itu pun kasusnya udah lama gitu. Ya kalau sudah kasusnya lama ini kan apalagi yang bisa ditangani. Sedangkan itu sudah selesai, udah beres gitu kasusnya. Dan ketika kami tanya ke mahasiswa pun, gimana sekarang perasaannya bagaimana terkait kekerasan seksual? Ya mahasiswanya juga bilang, udah selesai sih, karena saya juga sudah pindah gitu dari lingkungan yang sebelumnya, yang waktu itu dia mengalami tindakan itu. Udah pindah dan saya udah aman sekarang. Ya berarti udah beres gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi kan Pak artinya ada perbincangan di luar daripada prosedur laporan. Berarti masuknya laporan kekerasan seksual ini di kampus kita ya, itu ada dari sekedar perbincangan di luar, ada juga langsung datang. Itu kan ada terbagi dua kan Pak, yang terdata sama yang tidak terdata. Nah, itu sendiri Pak, bagaimana Pak cara pendekatannya Pak terhadap korban yang mengalami tadi? Iya, kalau terkait pendekatan kami biasanya begini, kami dosen-dosen BK tuh berusaha untuk being friendly dengan mahasiswa. Kalau biasanya kan mungkin dosen itu kelihatannya kayak ini ya, killer gitu, kelihatannya agak
menakutkan, berjarak dengan mahasiswa gitu. Kami berusaha sekali agar dengan mahasiswa, minimal mahasiswa kami itu dekat gitu. Jadi kami selalu berusaha melibatkan mahasiswa kalau ada kegiatan, berusaha untuk yuk ke lab BK gitu, misalkan lab BK cerita-cerita gitu. Kemudian ayo kalian mau konsultasi tentang apapun, ada masalah di luar sana, ayo cerita di lab BK. Jadi kami pendekatannya seperti itu. Ditambah dengan konselor sebaya tadi yang sudah saya katakan. Nah, di konselor sebaya itu akhirnya mereka juga bisa menggali, bisa cerita, curhat sesama teman. Di sana akhirnya ada ketahuan beberapa kasus ya, terkait dengan kekerasan seksual yang pernah dialami oleh mahasiswa. Nah, itu akhirnya dari pendekatan-pendekatan itu ya sifatnya perlu waktu lumayan panjang tuh sampai dia mahasiswa itu bisa bercerita tentang masalah yang sensitif ini. Karena dia takut gitu. Kalau ditanya kenapa jadi tidak cerita dari lama, pertama dia takut jelas. Sebab orang yang melakukan kekerasan seksual itu motifnya pasti dia melakukan itu disertai dengan ancaman. Nah, ancaman inilah yang dia takuti. Contoh misalkan kamu kalau bilang-bilang, lihatkan ya nanti video kamu saya sebarkan misalkan. Atau kamu kalau bilang-bilang, oh nanti kamu saya jaga misalkan. Atau nanti lihat aja kamu saya teror. Kayak gitu-gitu diancam. Akhirnya dia nggak berani untuk cerita dengan orang lain. Padahal kan sebenarnya kalau seandainya dia cerita, saat itu juga orang lain bisa bantu gitu tentang bagaimana tindakan seharusnya. Nah, semacam itu. Kalau kita berbicara tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan Indonesia sendiri, itu nominannya kasusnya itu pelakunya itu dan korbannya itu apa sih Pak? Kayak misalkan apakah karenanya kesetaraan karena sama-sama siswa, teman sebayanya, teman sekelasnya, atau bagaimana itu Pak? Iya, kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang punya atau merasa memiliki kuasa terhadap korbannya. Contoh misalkan, ini kita tidak menyebut oknumnya siapa ya. Tapi biasanya itu adalah yang pertama antara senior dengan junior. Di organisasi atau di lingkungan kampus antara yang semester atas dan semester bawah itu sering terjadi. Khususnya di organisasi, itu sering banget. Apalagi kan kalau misalkan di organisasi itu ya ada LDK ya, latihan dasar kepemimpinan, biasanya pergi ke tempat bermalam, misalnya ke tempat di luar kampus bermalam. Dosen datang, memang biasanya ada pembinanya datang, cuma pembinanya ya sekedar ini saja gitu, sekedar datang mengawasi habis itu pulang gitu kan. Nah setelah itu kan misalnya ada jurit malam, ada macam-macam gitu kan kegiatan-kegiatan. Itu rawan sekali terjadi adanya pelecehan seksual gitu ya. Kita nyebutnya mungkin nggak usah kekerasan seksual ya, tapi masuk pelecehan seksual. Sederhana aja bentuk pelecehan seksualnya tuh kayak di catcalling. Hey ding sini kawani AA. Itu kan udah masuk. Sedangkan yang mahasiswa junior yang perempuan itu tidak nyaman gitu ketika dibegitukan. Dan yang pelakunya melakukan itu tuh bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa teman-temannya yang merasa satu komplotan gitu kan. Sama-sama manggil tuh. Udah jangan ke sana, nanti sama saya aja, nanti sama AA aja gitu. Kayak gitu. Nah, itu sering sekali terjadi. Belum lagi yang bentuknya agak lebih parah, misalnya sudah sampai kesentuhan. Ada yang sampai sentuhan, ada yang sampai paksaan untuk melakukan hubungan seksual. Itu ada. Dan salah satu mahasiswa ada pernah cerita gitu. Saya tidak nyebut mahasiswanya di mana, tapi ada pernah cerita bahwa dia sempat ke dalam kegiatan kegiatan organisasi ya, itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, melakukan hubungan seksual dengan seniornya. Hanya saja untungnya tertolong. Jadi mahasiswa itu ada junior lain gitu yang datang tiba-tiba dan dia bisa melawan. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih orang yang kekerasan seksual itu kok yang jadi korban itu kenapa nggak lawan dari awal aja? Kenapa harus diem gitu? Ya kan? Apakah si korban itu menikmati juga? Padahal enggak. Bukan loh sebenarnya. Ketika peristiwa itu terjadi, itu tuh ada kayak nge-freeze dia. Jadi ada fenomena psikologis yang membuat dia akhirnya jadi beku, jadi kaku,
nggak bisa melawan. Kayak orang, maaf kayak orang ketindihan tidur sleep paralysis itu. Jadi kaku, dia shock, sedang memproses apa nih yang terjadi gitu. Apa yang akan terjadi pada saya. Pikirannya nggak mampu untuk memproses itu, sehingga akhirnya dia jadi kaku. Itu yang membuat dia diam. Nah akhirnya dia sulit kalau misalkan tidak ada orang lain yang pada saat itu datang menghampiri, ya mungkin nggak tertolong, kasihan juga kan, begitu. Dari itu pun kita tahu ya Pak, pelecehan seksual ini pun ada tingkatannya tadi ya. Ada yang ya ibaratkan tadi seperti Bapak bilang gunung es itu sebenarnya yang udah meledak. Bahkan ada marak yang terjadi itu seperti yang ringan-ringan tadi ya Pak, yang jarang orang tahu bahwa itu kekerasan seksual. Iya, betul. Dan menurut Anda Pak, kenapa sih orang agak menyepelekan bahwa orang tuh nggak tahu gitu bahwa perilaku seperti itu yang masuk dalam kategori pelecehan seksual? Iya. Orang banyak tabu. Oke, jadi kenapa orang bisa menyepelekan ya tindakan-tindakan seperti itu adalah pertama karena budaya kita, apalagi sekarang ini, mungkin sudah lama ya, ada namanya istilah budaya patriarki. Budaya patriarki itu menganggap bahwa laki-laki lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada perempuan, sehingga laki-laki berhak mengatur hidupnya perempuan. Kemudian ada juga istilah seksisme. Nah, seksisme hampir sama seperti tadi. Jadi seksisme itu juga yang mempengaruhi adanya munculnya budaya patriarki ini tadi. Nah, itu akhirnya melihat bahwa perempuan ini dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek. Mungkin kita udah sering lah lihat fenomena-fenomena di kehidupan kita selama ini, di mana-mana kalau misalkan kita urusan tampil misalkan di depan orang lain, perempuan yang disuruh, perempuan yang didahulukan gitu. Contoh pembuatan baliho, misalkan baliho untuk promosi, ya. Itu perempuan yang ditampilkan di situ, gitu kan, yang cantik-cantik. Ini kan sebenarnya budaya seksisme yang secara nggak langsung ini nanti kalau diteruskan budaya ini jadi menganggap bahwa perempuan itu objek untuk menyenangkan mata laki-laki. Dan inilah yang akhirnya jadi membuat laki-laki itu semakin berani, ya, berani sama perempuan. Jadi kalau ada perempuan lewat di sweet atau di chatting, mau nggak sama bapak atau sama saya misalkan, mau nggak sama AA, atau di chatting yang mengarah ke seksual, dianggapnya perempuan ini bukan manusia, atau maksudnya bukan orang punya perasaan atau gimana gitu kan. Ini yang akhirnya menyebabkan munculnya budaya seksisme dan patriarki di lingkungan sekitar kita. Banyak yang masih pemikiran atau budaya-budaya kayak gitu loh Pak. Nah itu mungkin tips dan cara menyadarkan orang-orang yang masih punya pikiran kayak gitu Pak. Ya. Gitu. Ya, cara untuk menyadarkan bagaimana supaya kita terhindar atau terlepas dari budaya semacam itu, yang pertama jelas kita ada 3 rumus ya. Pertama stand namanya, disingkat stand, speak, act, SSA. Yang pertama stand, bangkit dulu. Kita harus sadar dulu tentang diri kita sendiri ya, terutama harus sadar dulu tentang hal-hal apa saja yang berpotensi untuk menjadi seksisme atau budaya patriarki tadi. Maka kita sendiri sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang punya ilmu, tentu harus menyadari ini dulu, ada yang salah gitu. Ini dulu. Baru nanti ketika sudah sadar, sudah stand, baru speak. Jangan disimpan kesadaran ini untuk diri kita sendiri, tapi bicaralah, omongkanlah. Bisa lewat dari teman ke teman, bisa diomongkan lewat forum-forum seperti ini, misalkan podcast ya, atau forum seminar ilmiah, atau bahkan di media sosial dan di media massa kalau bisa. Speak up. Bicaralah tentang ada loh budaya yang salah di sekitar kita dan harus orang lain tuh disadarkan tentang budaya ini. Ya, lewat kita speak tadi. Baru selanjutnya act, kita bertindak. Nah, bertindak ini hanya bisa kita lakukan ketika kita memang sudah memiliki kuasa. Ya, dalam artian kita punya jabatan, mungkin kita punya pengaruh di lingkungan kita, maka kita bisa bertindak dalam rangka misalkan kita membuat aturan. Ya, aturan untuk barang siapa yang melakukan tindakan catcalling misalkan maka akan didenda, atau
misal kita sebagai mahasiswa nih, yang kita kebetulan jadi pejabat di organisasi kita misalkan, maka kita bisa buat aturan. Barang siapa nanti anggota yang melakukan tindakan kekerasan seksual, catcalling, menggoda junior-juniornya, maka akan dikeluarkan dari organisasi dengan tidak hormat. Itu kan bisa kita act di situ. Maka seandainya itu diberlakukan ya, insya Allah itu nanti tidak akan ada lagi budaya-budaya seperti itu yang bertahan. Nah seperti itu. Jadi 3 rumusnya: stand, speak, act. Mungkin bisa nih nanti kita bikin artikel bersama, mungkin seperti apa sih kategori-kategori yang sebenarnya masuk dalam pelecehan seksual tapi itu diabaikan, mungkin lah Okay. gitu. Betul. Bicara terkait pelakunya sendiri pun Pak, kita simpulkan nih Pak, harus kita akui orangnya yang memiliki kuasa, relasi kuasa ya Pak, intinya Pak. Yeah. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih pendapat Bapak tentang relasi kuasa tadi Pak? Iya. Ya, memang perkara masalah relasi kuasa ini setiap kita pasti pernah lah merasa bahwa kita memiliki kuasa terhadap orang lain. Hanya saja yang menjadikan itu jadi bentuk kekerasan seksual adalah niat untuk memanfaatkan relasi kuasa ini untuk menjadi keuntungan bagi diri sendiri. Nah, disinilah letak kesalahannya, memanfaatkan relasi kuasa untuk kepentingan diri sendiri gitu. Akhirnya ya tadi, karena merasa nih kita senior, akhirnya merasa bahwa wah saya berhak untuk segala apapun hidupnya junior gitu. Ya tadi akhirnya berhak mengatur, berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh gitu ya. Atau misalkan dosen ke mahasiswa. Dosen sebagai orang yang tentu punya kuasa ya terhadap mahasiswanya, lalu memanfaatkan itu. Kamu mau punya nilai yang bagus gak? Nanti kalau kamu mau punya nilai bagus, datangi bapak. Nah, datanginya ke tempat check in lagi gitu kan. Nah ini kan berbahaya. Atau tugas-tugas yang diberikan itu tidak manusiawi, atau tugas-tugas yang diberikan itu mengarah kepada keuntungan bagi si dosennya, apalagi keuntungan seksual. Nah ini kan tentu, mohon maaf, saya harus menyebutkan ini adalah sebuah tindakan yang menjijikkan sebenarnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, menteri kita saat ini, Mas Menteri Nadiem Makarim, itu sangat concern pada isu kekerasan seksual ini, sehingga disebut sebagai 3 dosa besar pendidikan ya, beriringan dengan masalah perundungan dan intoleransi. Nah, satunya tadi kekerasan seksual. Ini merupakan dosa besar bagi para pendidik. Bisa-bisanya ibaratnya masa pendidik itu melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, apalagi masalah seksual gitu loh. Kalau orang mungkin keuntungan yang berkaitan dengan pangkat, mungkin itu mungkin masih mending lah ya ketimbang, meskipun kita tidak menafikan bahwa salah juga gitu ya. Cuma ini seksual, urusan yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dan dampaknya tuh besar bagi kesehatan mental si mahasiswa atau si siswa, si korbannya. Tentunya ini jadi hal yang harusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, oleh karena itu muncullah istilah itu 3 dosa besar pendidikan. Banyak orang yang enggan cerita tentang 3 dosa pendidikan itu karena menganggap bahwa wah nggak enak lah nanti ngomong ini, nanti mungkin ditegur atasan, atau mungkin nanti kayak membuat nama sekolah saya jadi jelek dan sebagainya. Padahal kita speak up masalah ini itu tujuannya supaya kita membuat lingkungan-lingkungan toksik, lingkungan-lingkungan yang tidak benar nih selama ini, itu bisa berubah ke depan itu. Itulah gunanya kita speak up, bukan berarti kita berusaha menjelekkan. Kalau sudah jelek ya ayolah kita misalkan kita bangkit kemudian perbaiki sama-sama apa yang seharusnya dilakukan. Kan harusnya gitu. Panjang kalau bicara masalah kekerasan seksual, masih dianggap tabu kadang. Ya gak usah lah tadi ya, seperti kata Bapak, seperti diremehkan seperti itu. Pak, Bapak sendiri, menurut Bapak nih, kekerasan seksual ini kan perlu diingat nih Pak, masih belum bisa dikatakan bersih tadi Pak di pendidikan kita ya Pak, harus kita akui memang. Betul. Bahkan di tempat kita sendiri pun pernah ada oknum staf sama waktu itu chat-chatan melalui itu. Ya. Dari situ pun kita sudah bisa melihat bahwa ini memang ada gitu. Betul.
bahkan di tempat kita pun memang ada, apalagi di luar seperti itu. Ya. Dan itu Pak, upaya-upaya dari kampus sendiri Pak terkait menangani itu menurut Bapak seperti apa? Kampus manapun seperti itu. Ya. Kalau khususnya saya berbicara di kapasitas bimbingan konseling ya. Kalau upaya dari kami bimbingan konseling Uniska, khususnya lagi laboratorium bimbingan konseling Uniska, kami terus mengkampanyekan saat ini bagi korban-korban kekerasan seksual, jangan ragu, ayo diceritakan. Ceritakan dalam artian di sini cerita dalam untuk meminta bantuan. Karena kalau hal itu tidak diatasi segera, yang jelas adalah berdampak pada kesehatan mental. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya diceritakan, dan tentu kita juga harus bisa, dengan dasar cerita itu kita akan bisa menindak pelakunya sehingga tidak terjadi lagi korban-korban yang lain. Karena nggak mungkin pelaku ini hanya satu korban aja. Kalau dia di satu korban merasa berhasil, dia akan tambah lagi, terus lagi dengan korban-korban yang lainnya. Ya tentunya kita juga pasti berusaha untuk melindungi mahasiswa lain atau siswa lain yang jadi korban, mudah-mudahan tidak jadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, itu usaha pertama yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga menyediakan layanan konseling, konseling bagi mungkin korban-korban kekerasan seksual yang setelah mengalami tindakan itu tentu merasa bahwa tidak bersih atau merasa bersalah dan sebagainya, bisa kok datang konseling ke laboratorium bimbingan dan konseling Uniska. Nah, jadi tindakan-tindakan itu yang kami lakukan. Satu lagi, kami juga punya kemarin sempat melaksanakan orasi konseling ya. Nah, di orasi konseling itu kita menyampaikan keresahan kita tentang isu ini. Tujuannya memang untuk menyadarkan masyarakat, khususnya di Sivitas Akademika Uniska sendiri, dan harapannya ini juga nanti menjadi gaung gitu ke depan itu sampai ke masyarakat untuk yuk kita semua sama-sama sadar tentang kekerasan seksual ini tidak seharusnya ditutup-tutupi. Tapi ayo kita jujur tentang adanya kekerasan seksual, dan kalau misalkan sudah tahu adanya kekerasan seksual di masyarakat atau di sekitar kita, ayo lapor gitu supaya cepat penanganannya. Begitu. Nah, mungkin sedikit kembali lagi dari Pak. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya lambat melapor, ketakutan melapor. Nah, mungkin ada tips nggak Pak dari Bapak sendiri? Kayak apa sih menumbuhkan rasa mahasiswa atau korban tersebut, menumbuhkan rasa kepercayaan tersebut gitu. Oke. Mengungkapkannya. Ya. Jadi untuk bisa kita meyakini bahwa memang dalam kondisi traumatis seperti itu ada rasa takut untuk melapor karena banyak faktor. Salah satunya adalah ancaman yang dialami oleh korban dari pelakunya. Nah, yang perlu diingat adalah bagi korban ketika diancam seperti itu, kami ingatkan bahwa untuk jangan takut. Ancaman itu bisa kok kita atasi sama-sama secara bersama-sama. Justru ancaman itu akan sulit diatasi kalau kamu sendirian gitu. Istilahnya kita berusaha melawan orang yang posisinya lebih tinggi dari kita ya. Kalau kita sendirian hancur kita memang. Ya, maka harus bareng-bareng nih dengan orang lain, harus diperkuat dari dukungan orang lain. Kalau kalian takut untuk cerita langsung misalkan, kalian bisa memanfaatkan sarana seperti tulis di jurnal dulu, tulis di buku misalkan ya, masalahnya tulis di buku, kemudian nanti bukunya itu dikumpulkan, ditulis, nanti ketika kalian merasa sudah nyaman, sudah mulai agak tenang, baru ceritakan, tunjukkan jurnal tulisan kalian kepada konselor kalian. Nah, ini akan membantu. Atau bikin rekaman suara, bikin video, catatan vlog pribadi gitu ya, jangan disebar-sebar. Itu bisa dibuat untuk mengucapkan keresahan kalian di awal dulu. Nanti ketika kalian sudah mulai nyaman, baru tunjukkan itu semua kepada konselor kalian. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kami konselor itu, kami bimbingan konseling itu punya kode etik, di mana salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini kami diminta untuk merahasiakan seluruh
cerita yang didapatkan dari konseling kami, baik cerita itu sifatnya yang masalah berat, sensitif sekali, maupun sampai yang hal-hal ringan. Jadi memang harus dirahasiakan. Maka jangan khawatir, jangan takut. Yuk cerita, yuk diungkapkan supaya tidak jadi beban kalian sendiri. Dan tentunya kami juga perlu ingatkan bahwa kalian tidak sendiri kok. Kita akan lakukan ini bersama-sama. Begitu. Lagi dalam kasus ini tuh penanganannya pasti sama gender juga ya Pak ya? Maksudnya? Betul. Perempuan sama perempuan penanganannya ya Pak? Betul, boleh kok milih. Jadi kalau misalkan konselingnya atau kliennya itu merasa bahwa wah saya lebih nyaman sama perempuan, konselornya, silakan, nggak masalah. Atau saya lebih nyaman dengan konselor laki-laki, boleh, nggak masalah juga. Itu bebas pada konselingnya. Lebih lanjut nih Pak terkait pelecehan seksual sendiri, kerap kali dilakukan oleh lelaki nih Pak dengan korban perempuan kan. Ternyata ada loh baru-baru ini nih Pak lelaki yang menjadi korban dari perempuan itu sendiri. Mungkin bagaimana tanggapannya Pak? Iya, betul sekali tuh. Memang jadi jangan dianggap bahwa yang jadi korban kekerasan seksual itu harus selalu perempuan ya. Laki-laki ya, laki-laki juga sekarang udah mulai banyak tuh jadi korban-korban kekerasan seksual. Kayak contoh kasus yang ini ya viral itu di mungkin di luar ya, di Jawa kalau nggak salah atau di mana gitu. Apa di Sumatera. Itu yang apa anak-anak laki-laki itu kan yang main PS biasanya kan, main PS itu kan mereka anak polos tuh, tapi malah disuruh untuk melakukan sesuatu yang dewasa gitu dengan pemilik PS-nya yang kebetulan perempuan. Nah ini justru fenomena dalam tanda kutip unik ya, karena yang pelakunya malah perempuan, yang pelecehnya laki-laki, yang dilecehkan laki-laki gitu. Tapi ternyata ini lagi jadi masalah lagi, ternyata yang perempuan itu yang ibunya pemilik rental itu malah melapor lagi balik. Ya kan, melapor balik seolah-olah dia yang dilecehkan oleh ini sekelompok anak-anak itu. Nah, kita lihatlah perkembangan kasusnya seperti apa. Cuma yang jelas fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu memang tidak harus laki-laki. Bisa juga perempuan. Gitu ya. Dan korbannya juga bisa sebaliknya, bisa laki-laki. Bahkan ada juga yang pelaku pelecehan seksual yang pelakunya perempuan, korbannya perempuan, atau pelakunya laki-laki, korbannya laki-laki. Itu juga ada dan mulai tren juga sekarang tuh. Gitu ya di era gila ini. Nah, terkait BK sendiri kan Pak, BK bukan satu-satunya lembaga yang ibaratnya menyikat lah Pak orang-orang dengan perilaku pelecehan seksual ini. Ya. Nah, di institusi pendidikan sendiri itu kan Pak ada yang namanya Satgas Pak. Kalau di tempat Uniska kita sendiri nih Pak, bagaimana keberadaan Satgasnya Pak? Apakah ada? Iya, Satgas, Satuan Tugas untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual itu sudah ada di Uniska. Terbentuknya kalau tidak salah tahun 2021 kemarin. Dan itu kemarin juga sempat menangani kasus apa yang catcalling kemarin ya, di kampus kita sempat menangani. Cuma terkait dengan itu memang sebenarnya gini ya konsepnya. Satgas itu kan satuan tugas yang untuk apalagi lingkup universitas. Tentu harapannya adalah ini melibatkan semua kalangan di universitas. Karena memang banyak hal yang dibutuhkan untuk mengatasi kekerasan seksual ini. Tidak cuma sekedar hukum misalkan ya, tapi juga ada kita memerlukan media dari teknologi informasi ya untuk mengkampanyekan tentang kekerasan seksual, bahayanya dan lain-lain lewat media sosial, lewat YouTube, lewat website dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu bimbingan dan konseling gitu ya, terutama terkait dengan penanganan kesehatan mental korban. Ya kan, ibaratnya kalau misalkan ada kasus yang serupa, yang seperti itu, penanganannya gimana? Apakah hukum aja nggak mungkin, tapi juga harus ada trauma healing, ada juga konseling gitu, asesmen terhadap mahasiswa tersebut atau korban tersebut. Kita juga perlu dari pihak fakultas-fakultas lain, fakultas ilmu politik misalkan, untuk mengkampanyekan, menyuarakan mengenai ini di media, fakultas ilmu sosial kan. Nah ini sebenarnya perlu kerjasama gitu loh, antara semua bagian, semua kalangan di universitas ini. Cuma memang mungkin saat ini belum ada itu. Ya, di Satgas saat ini belum ada kolaborasi lebih lanjut dengan khususnya kalau kami di bimbingan konseling itu belum ada. Nah, jadi harapannya mungkin ke depan
antara Satgas, Laboratorium Bimbingan Konseling juga dengan fakultas-fakultas lain itu bisa sama-sama kolaborasi dalam mengatasi isu kekerasan seksual ini supaya kita semua mendapatkan benefit dari jadi semua program penanggulangan kekerasan seksual ini memberikan benefit kepada mahasiswa, maksudnya mahasiswa, sivitas akademika, sehingga kita bisa menciptakan sama-sama lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual, begitu. Harusnya tadi seperti itu ya Pak. Ya. Ada keterlibatannya dari kepala fakultas maupun lembaga-lembaga yang harus berkolaborasi, bukan hanya BK tentunya. Ya. Beralih ke penanganan BK sendiri Pak. Sejauh BK ini Pak, pernah nggak sih Pak ada yang bisa dikatakan hampir nih orang ini kayak ngeri lah itu, kayak serius orang kasusnya oke. Di BK sempat ada beberapa kasus, tapi kita tidak sebut oknumnya siapa, korbannya siapa ya, untuk melindungi korbannya juga khususnya. Dan kasus ini bisa saya katakan bahwa sudah lama terjadi, hanya saja laporannya baru saja diterima gitu di tahun-tahun 2023 ini. Ya, kasusnya itu terjadi sekitar tahun 2019-2018. Ya, itu sudah lama sekali itu. Ada kasus di mana mahasiswa yang hampir-hampir menjadi korban tindakan perkosaan, hampir seperti itu, dan kegiatannya terjadinya di kegiatan organisasi, sebagaimana tadi sudah kita bicarakan ya, antara senior dengan junior. Betul. Nah, jadi kan kegiatan organisasi itu potensi untuk melakukan kegiatan kekerasan seksual itu memang cukup banyak, karena momen untuk ketemunya itu lebih panjang gitu. Daripada kalau misalnya kita belajar di kampus kan kuliah pulang gitu ya. Itu tentu momen ketemu lebih sedikit. Nah, kalau di organisasi itu momen ketemu lebih panjang, 3 hari 2 malam misalkan ya. Kegiatan LDK, latihan dasar pemimpinan itu. Nah, jadi mahasiswa yang bersangkutan itu cerita baru terungkap 2023 ini bahwa dia hampir diperkosa oleh seniornya gitu, senior di organisasi. Dan sebagaimana tadi saya bilang, ada fenomena dia nge-freeze gitu, mengalami kelumpuhan sementara, gara-gara memang otak pada saat itu tuh tidak mampu untuk memproses informasi apa yang sedang terjadi. Ya, awal-awalnya didekati biasa oleh si senior ini, ngobrol biasa, tapi lama-kelamaan ngobrolnya menjurus ke arah seksual. Kemudian terjadilah pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, dan akhirnya ya hampir terjadi. Untung ada mahasiswa lain yang masuk pada saat itu, dan akhirnya si yang mahasiswa bersangkutan bisa melawan itu dan bisa selamat dari situasi tersebut. Tapi tentu dampaknya di situ dia mengatakan dia trauma berat dengan kondisi itu, sampai dia nggak mau lagi ikut organisasi, dia nggak mau lagi ikut kegiatan-kegiatan organisasi, apalagi yang bermalam, karena takut seperti itu. Ini kan kalau kita pikirkan justru menghambat perkembangan mahasiswa tersebut. Harusnya anggapannya itu kegiatan LDK ini sesuatu yang positif untuk mengembangkan diri, mengembangkan keterampilan kepemimpinan ya. Tapi akhirnya jadi sesuatu yang traumatis gitu, sampai membuat si mahasiswa ini nggak mau lagi terlibat dalam kegiatan itu. Ya tentu ini kan berarti menghambat perkembangan mahasiswa atau korbannya itu, sehingga tidak bisa lagi gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Pengaruh relasi kuasa tadi ya. Betul, relasi kuasa. Relasi kuasa. Apakah kasus demikian yang sudah disampaikan tadi Pak, berbeda halnya dengan kasus seorang mahasiswi yang menjadi minoritas nih Pak di fakultasnya, seperti apa? Oh iya, itu juga ada tuh kasus seperti itu. Jadi kayak terutama di fakultas yang memiliki mahasiswi minoritas ya, mahasiswa perempuan minoritas, ini juga sebenarnya rawan. Dan tentu mungkin bagi para pengelola fakultas agaknya disarankan untuk lebih memperhatikan mahasiswi-mahasiswi yang minoritas ini, karena
tindakan itu ada terjadi, ya, ada sempat terjadi sampai membuat si mahasiswi tersebut itu akhirnya memutuskan untuk pindah fakultas, menghindari lingkungan yang seperti itu. Ini kan justru juga menjadi apa ya? Harusnya itu mahasiswa yang bersangkutan mungkin bisa lulus dengan lancar 4 tahun mungkin. Akhirnya gara-gara harus pindah fakultas itu kan dia harus belajar lagi di awal, beradaptasi dengan fakultas lain. Nah, jadi proses untuk kuliahnya juga akhirnya jadi lebih panjang. Kasian gitu loh dengan mahasiswa ini. Targetnya nggak tercapai dan mungkin dia juga mengalami trauma dengan ya laki-laki yang berkumpul, ya, karena memang di kondisinya saat itu ya memang apa ya, mahasiswa laki-laki itu ya sering berkumpul gitu, kemudian istilah kata melakukan catcalling kepada mahasiswi yang bersangkutan sampai di SMS, di chat itu ya mengarah ke arah seksual begitu, dan ini tentu menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi mahasiswi. Saya yakin siapa aja kayaknya gak nyaman ya dengan kondisi ini ya. Laki-laki sekalipun kalau dibegitukan juga kan pasti gak enak ya. Nah, itulah alasan kenapa jadi akhirnya pindah fakultas. Selain seperti itu, jadinya jatuhnya seperti wah ada primadona nih di antara kita yang laki-laki. Iya, betul. Apa sih yang melantari itu yang memancing bahwa oh ada cewek nih dia sendiri minoritas. Apa yang memunculkan perasaan pelaku itu mau perempuan tadi? Iya, kalau kita bicara apa alasannya tentu kita merujuk pada teori ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa tindakan penindasan pada suatu kelompok, suatu orang itu bisa disebabkan karena pertama relasi kuasa, yang kedua adalah karena faktor mayoritas dan minoritas. Nah, jadi kalau misalkan itu tuh sudah dua gitu yang tercakupi. Yang pertama relasi kuasa, laki-laki dan perempuan ya, menganggap laki-laki lebih baik daripada perempuan, atau ada anggapan bahwa laki-laki itu lebih berkuasa daripada perempuan. Satu, keduanya adalah masalah mayoritas dan minoritas. Di mana-mana nih ya, kalau kita amati tidak hanya masalah kasus kekerasan seksual saja, tapi kalau misalkan kita melihat ada suatu kelompok masyarakat di mana di sana ada mayoritas dan minoritas, biasanya yang minoritas ini tentu cenderung untuk mengalami tindakan-tindakan penindasan dari yang mayoritas, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, mungkin bagi yang dalam kasus tersebut bisa dikatakan bahwa yang mayoritas mungkin tidak sengaja melakukan itu karena memang budayanya begitu gitu. Bercandaan antar cowok misalkan ya, kan kalau bercandaan kita tahu sendiri lah, bercandaan antar cowok itu kan kadang ngeri-ngeri lah bahasa yang keluar itu kadang-kadang ya, antara cowok tuh. Nah, ketika itu diterapkan kepada perempuan jadinya kelihatan kayak ofensif, kelihatannya kayak menyinggung gitu loh untuk masalah perempuan, karena beda memang cara bergaulnya laki-laki dengan cara bergaulnya perempuan. Nah, akhirnya namanya sebagai minoritas akhirnya jadi tersinggung, atau mungkin sebagai minoritas juga akhirnya jadi tidak nyaman dengan kondisi itu.